Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan muda semua? Alhamdulillah sore ini kita bertemu ya di IG Live kita kali ini dengan tema hidup sehat tanpa rokok. Oke, izinkan perkenalkan dulu, nama saya Diah. Saya dari tim Abdi Negara Muda yang akan memandu acara pada sore hari ini selama 1 jam ke depan kurang lebih bersama 3 narasumber keren tentunya. Nanti saya ceritakan lebih lanjut tentang narasumbernya siapa gitu. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas tentang hidup sehat tanpa rokok, terus juga mengenal komunitas pengendalian tembakau di Indonesia. Jadi ada apa aja nih komunitasnya? Mungkin buat kawan muda yang belum pernah denger ada, wah kok di posternya 9CM, apa ya itu komunitas 9CM, terus ada kopdar apa nih gitu. Iya, terima kasih teman-teman yang udah bergabung bersama kita. Uh, jadi di sini nanti saya ada juga narasumber yang keren ini. Sebenarnya saya juga kepo juga nih dengan salah satu narasumber ini. Jadi beliau adalah seorang mantan perokok aktif selama 11 tahun tapi memutuskan untuk berhenti. Jadi gimana caranya nih? Ya, teman-teman tonton terus sampai selesai, oke? Oke, nggak perlu berlama-lama, saya langsung invite narasumber kita pada sore hari ini. Sebentar. Nah, jadi teman-teman kawan muda di sini yang pastinya udah follow dong Abdi Negara Muda Instagramnya. Nah, udah subscribe-nya juga belum nih? Wah, ini ada Mbak Nita nih yang join pertama kali dari narasumber kita dari 9CM Indonesia. Suara saya terdengar jelas ya Mbak ya? Iya, dengar Kak. Iya, halo semuanya. Oke. Iya, ada Mas Bagas juga dari Kopdar Jember. Gimana kabarnya nih, Mas Bagas, Mbak Nita? Halo Kak, Alhamdulillah. Kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat bergabung kawan-kawan. Iya, udah dialokasikan nih pendukungnya dari 9CM dan juga Kopdar Jember untuk nonton IG live kita pada sore hari siap. ini ya. Iya, jadi biar rame, biar banyak orang yang lebih tahu nih tentang sebentar. Ini oke. Iya, jadi izinkan saya menceritakan tentang sekilas nih info. Jadi Mbak Nita ini berasal dari mana Mbak aslinya Mbak? Jogja ya Mbak ya? Jogja, iya benar. Dari Jogja gitu ya. Kesibukan sekarang apa nih Mbak Nita? Saya lagi kuliah aja sekarang, Kak. Oke, kuliah aja ya. Nah, nanti sambil menunggu narasumber kita satu lagi, Mas Ucu. Sebentar. Oke, loh. Kalau dari Abdi Negara ini followersnya kebanyakan siapa aja sih Kak? Dari mana gitu? Kita banyak Kak. Jadi ada mungkin ASN juga yang belum jadi ASN juga ada, mungkin yang pengen menjadi ASN gitu. Jadi kita mengasih info menarik apa tentang CPNS mungkin. Jadi banyak sih Kak. Semua netizen Indonesia bisa follow kita gitu ya. Jadi ada info-info terkait ASN gitu nggak ketinggalan. Oke, Mas Ucu, selamat datang saya ucapkan. Bagaimana kabarnya Mas Ucu? Selamat sore. Alhamdulillah. Ya, baik-baik. Alhamdulillah. Ya, teman-teman semua. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah menyempatkan waktunya. Udah gabung semua ya Mbak Dia ya? Mas Bagas. Iya. Mbak Nita ya. Iya. Salam, selamat sore. Selamat sore. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita, kawan muda semua, yang akan pastinya membagikan informasi yang penting banget nih buat kita tentang hidup sehat tanpa rokok. Juga Mas Ucu nih tentang kok bisa ya Mas, selama 11 tahun telah menjadi perokok aktif, tapi akhirnya memutuskan untuk berhenti gitu ya. Sebenarnya saya sendiri juga kepo nih, penasaran gimana ceritanya. Jadi simak sampai selesai ya kawan muda. Oke, langsung saja Mbak Nita mungkin bisa memperkenalkan profil singkat dari 9CM, juga memperkenalkan diri, sekarang kesibukannya ngapain. Oke, silakan waktunya Mbak Nita.
Oke, terima kasih Kak Dia waktunya. Selamat sore, kawan muda semua. Senang banget nih bisa ada di sini. Perkenalkan, aku Janitra. Sekarang di 9CM, Ketua 9CM atau Global No Cigarette Movement, itu adalah sebuah komunitas untuk anak-anak muda yang peduli pengendalian tembakau, dan juga misi kami yang utama sebenarnya ikut mencerdaskan masyarakat agar masyarakat itu semakin bijak dalam menyikapi permasalahan rokok. Dan kami nggak melihat apa ya, perokok itu sebagai musuh gitu ya buat teman-teman di sini mungkin yang masih merokok, tapi kita melihat perokok adalah korban dari apa, yaitu dari industri rokok, dari iklan rokok, kemudian mungkin dari informasi yang kurang tepat gitu ya, yang tidak terlalu pro kesehatan tapi ada kepentingan tertentu kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi seorang untuk merokok. Nah, jadi kayak 9CM pengen tuh ngebahas hal itu biar orang-orang itu lebih aware dengan fenomena rokok di Indonesia gitu ya. Kalau kesibukanku sendiri sekarang lagi kuliah S2 di UI, ambil kesehatan masyarakat di peminatan promosi kesehatan. Gitu, Kak. Terima kasih semuanya. Oke, jadi sekarang kuliahnya ini nyambung ya Kak dengan komunitas yang sedang diikuti gitu ya? Nyambung banget Kak, iya, karena aku tertarik juga sih tentang perilaku kesehatan, jadi biar semakin sinergi kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong 9CM itu apa sih Mbak? Coba bisa dijelasin kenapa kok pakai angka 9 gitu kok? Angka-angka ini apa ini maksudnya? Historinya itu sebenarnya kita ada dua arti ya, kayak kalau secara literalnya 9CM itu singkatan dari Global No Cigarette Movement. Tapi ada juga histori yang kita ambil, yaitu dari puisi Taufik Ismail yang berjudul Tuhan 9CM. Nah, di situ tuh ada 9CM-nya, makanya kita ambil. Maksudnya dari situ tuh mungkin memang panjang rokok sih, meskipun yang rokok zaman sekarang mungkin nggak 9CM, ya mungkin lebih gitu. Tapi memang di intisari puisi itu adalah membahas fenomena merokok di orang-orang Indonesia tuh seperti apa, kayak misal orang itu di angkot merokok, di pasar merokok, petani merokok, kayak gitu-gitu. Dan puisi itu sebenarnya kalau ke teman-teman baca ya nanti, itu masih relevan banget sama situasi yang sekarang. Dan kita pengen yaitu ambil semangat yang di situ, bahwa itu sebenarnya juga bentuk kritik sih yang dibawakan dalam bentuk puisi kayak gitu. Oke, wah menarik banget nih ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, bisa langsung follow Instagramnya apa Mbak Nita? 9CM Indonesia ya Mbak ya? Iya, di follow di 9CM Indonesia. Oke, iya. Terus kalau boleh tahu nih Mbak, aktivitasnya apa aja nih dari komunitas 9CM itu sendiri ya? Iya, jadi karena sekarang pandemi ya, jadi memang kegiatannya cukup berkurang. Tapi kalau program-program dari kita biasanya edukasi ke pelajar atau mahasiswa atau anak SMA gitu. Jadi untuk edukasi bahaya merokok, terus kita juga ada kampanye ke lapangan ya, tapi juga masih edukasi gitu Kak. Namanya Challenge to Change gitu. Jadi kita turun ke jalan untuk misalnya ngajak orang untuk nuker rokoknya yang lagi ngerokok gitu ya, dengan sesuatu yang lebih sehat gitu. Sebenarnya intinya tuh bukan di barang yang kita kasih, tapi lebih ke gimana kita ngedukasi dan biar mengajak mereka untuk lebih aware atas kesehatannya sendiri gitu. Terus ada juga summit, jadi 9CM itu nggak cuma ada di satu kota, ada di beberapa kota sampai sekarang gitu. Jadi di tahun-tahun sebelumnya kita sempat ada summit, jadi pertemuan tiap pengurus di satu kota kayak gitu. Terus apa lagi ya, paling kita aktif di partisipasi buat advokasi sih Kak. Meskipun advokasinya dari organisasi atau lembaga lain, tapi 9CM biasanya turut aktif sebagai anak muda untuk ikut mengkampanyekan, ikut menyuarakan dukungannya terhadap pentingnya advokasi pengendalian tembakau. Mungkin sekitar itu aja sih Kak. Ada juga diskusi publik, kayak gitu-gitu yang kita adain sendiri secara online dalam bentuk webinar bersama expert-expert di pengendalian tembakau. Oke, jadi intinya meningkatkan kesadaran masyarakat gitu ya tentang mungkin bahaya merokok dan lain sebagainya gitu. Nah, meskipun pandemi seperti ini, aktivitasnya tuh terhalang apa gimana Kak? Atau jadi kalau misalnya orang-orang tuh work from home gitu, kalau 9CM ini ngadain apa? Mungkin webinar online atau apa gitu? Iya, webinar online kita ngadain ya. Tahun kemarin kita sempat ngadain 3 kali, tahun ini baru sekali gitu ya. Tapi kita banyak ikutan online campaign dari organisasi lain. Salah satunya IYCTC. Jadi 9CM ini tergabung juga di Indonesian Youth Council for Tobacco Control. Emang kita sengaja pakai bahasa Inggris, tapi itu full anak-anak Indonesia yang tergabung di organisasi lain.
yang masih bisa sinkron sama pengendalian tembakau, terus kita gabung jadi satu gitu. Justru ya IOCTC ini lahir Februari tahun ini. Jadi itu full online, Kak. Jadi kayak bayangin anak muda di 20 kota di Indonesia, itu kita berkomitmen gitu ya, kayak kita bikin sesuatu yang bisa bikin kita lebih strong lagi, lebih nyatu lagi nih suaranya, karena kan sebenarnya di daerah-daerah tuh banyak. Nah, di IOCTC kita jadi satu. Nah, 9CM ini sekarang lagi banyak ikut IOCTC karena biasanya kayak kegiatan dari Komnas PT, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, itu ada network jaringan yang ke IOCTC dan kita masuk ke situ. Sebenarnya tantangannya nggak bisa kampanye langsung ke perokok sih ya kalau online. Jadinya cuma edukasi sama webinar aja. Tapi ya justru itu kita malah fokusnya bisa semakin menjaring orang-orang yang nggak di deket kita gitu, semakin luas lagi kayak gitu untuk tahu tentang 9CM. Itu sih Kak ada plus and minusnya. Iya. Iya, pokoknya yang penting meskipun lagi kondisi pandemi seperti ini, PPKM kita harus tetap produktif gitu ya Mbak Nita ya. Iya benar. Semua orang pasti mengalami kesulitan gitu. Iya benar-benar. Yang penting kita nggak patah semangat gitu sih ya. Oke, lanjut. Saya mau nyapa dulu nih narasumber yang kedua, Mas Bagas. Masih gimana Mas? Kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Halo, ya. Alhamdulillah sehat. Iya, Mas Bagas boleh ceritain sedikit nih profil singkat dari Kopdar Jember. Kopdar Jember, Komunitas Peduli Udara Bersih ya Mas ya? Iya, silakan Mas. Ya. Iya. Ya, sebelumnya saya mau nyapa kawan-kawan dari FKM UNED dan kawan-kawan Kopdar dan juga Ibu Dewi Rohmah, Ibu Dr. Dewi Rohmah selaku pembina dari Kopdar yang juga dosen spesialis promosi kesehatan dan ilmu perilaku di FKM UNED juga. Selamat datang kawan-kawan dan Ibu Dewi Rohmah. Sebelumnya saya akan mengenalkan dulu apa itu Kopdar, bagaimana sejarahnya. Jadi Kopdar ini kan komunitas peduli udara bersih. Merupakan studi kelompok yang ada di bawah naungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember yang concern terhadap isu-isu pertembakauan, khususnya masalah perokok anak. Karena dulu sejarahnya komunitas ini dibentuk karena Bu Dewi Rohmah, salah satu pencetusnya, melihat kondisi Jember ini sangat tinggi perokok anaknya. Kalau kita lihat di Riskesdes sekarang ya, perokok anak itu 9,1%. 9,1% anak di Indonesia itu merupakan perokok. Dan salah satu kota penyumbang terbesarnya adalah Kabupaten Jember dengan 9,8. Lebih tinggi dari rata-rata nasional seperti itu. Nah, dari itu tercetuslah Kopdar pada tanggal 16 Mei 2015. Seperti itu. Oke. Jadi kalau Mbak Nita ini tadi mungkin semua ya, maksudnya tidak hanya anak-anak gitu ya Mbak Nita. Tapi kalau Kopdar Jember ini berarti fokus ke anak-anak gitu ya, Mas Bagas ya? Fokusnya itu, tapi tetap kita juga berfokus pada petani tembakau. Kan kita sendiri tahu mengapa bahwa di Jember ini adalah salah satu kota penghasil tembakau terbesar di Indonesia kan. Dan itu juga mengapa nama kita Kopdar Jember, tidak membuat nama yang sekiranya menimbulkan penolakan terhadap masyarakat. Contoh komunitas anti tembakau, padahal kita hidup di Kabupaten Tembakau, agar masyarakat tidak salah paham bahwasanya gerakan kita itu adalah menyadarkan masyarakat tentang bahaya merokok itu sendiri, bukan memusuhi petani tembakau. Dan salah satu sasaran kita juga petani tembakau. Terbukti pada tahun 2017 kita juga berfokus yang subjeknya itu petani tembakau. Kita melakukan penelitian terhadap petani tembakau tentang GTS atau Green Tobacco Sickness, yaitu penyakit-penyakit yang diderita oleh petani tembakau karena mereka bersinggungan dengan daun tembakau secara langsung, sehingga mereka mendapat penyakit yang diderita karena Halo, Mas Bagas? Masih tersambung? Jaringannya, Mbak. Oh iya. Oke. Iya, terima kasih. Jadi Kopdar ini, Kopdar Jember. Oke, lanjut Mas Bagas. Jadi, maaf tadi jaringannya mungkin ya Mas ya? Mana tadi? Iya, jadi Kopdar Jember ini aware tentang kesehatan para petani tembakau gitu ya Mas ya? Iya, salah satunya itu.
Salah satunya itu juga terhadap anak-anak yang menjadi korban iklan anti rokok mungkin ya tadi Mbak Nita menyebutkan Ya, sebenarnya perokok benar. ini mungkin juga korban dari iklan rokok dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus Kita tidak memusuhi iya tidak kita tidak memusuhi. memusuhi perokok karena perokok itu adalah korban seperti itu. Iya, benar. Kalau boleh tahu isi komunitas, maaf. Jadi anggota komunitasnya ini para mahasiswa Universitas Jember mungkin atau siapa saja yang mau gabung gitu, Mas? Sebenarnya kalau menurut ADART-nya tidak menutup semua kalangan ya, boleh dari mahasiswa atau mungkin dari masyarakat. Namun untuk saat ini kebanyakan sih mahasiswa, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tapi pada tahun 2016 kemarin ada juga yang dari Fakultas Hukum, ada dari Fakultas Keperawatan, ada dari FISIP juga ada seperti itu. Tapi tetap kita di bawah naungan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke, jadi mungkin kawan muda di sini yang mau gabung nanti kawan muda yang dari Jember boleh ya Mas ya, Mas Bagas bisa langsung Iya, follow boleh. Instagramnya. Silakan. Ya, benar. Oke. Nah, aktivitasnya apa aja nih selama berdirinya Kopdar Jember ini udah ada aktivitas apa aja nih Mas di komunitasnya? Sebenarnya kalau berdirinya tahun 2015 dulu awalnya kegiatannya fokus pada edukasi, khususnya pada masyarakat, lebih khusus lagi pada anak-anak. Setiap minggunya biasanya di alun-alun Kota Jember kita mengadakan edukasi kepada anak-anak. Eh, di sana juga ada komunitas sepatu roda yang mayoritas anak-anak ya. Kita edukasi di sana tentang bahaya asap rokok. Selain itu juga kita mengedukasi orang tua. Di sana kita juga menyediakan pemeriksaan tensi darah gratis ya, karena ada kawan kami dari perawat. Nah nanti di sela-sela memeriksa itu, orang tua yang memiliki anak itu kita edukasi tentang bahaya asap rokok. Dan juga kita mengedukasi pada orang tua, Pak kalau memang Bapak merokok dan belum berhenti merokok, ayo jangan merokok di dekat anak. Karena anak bukan hanya terpapar asap rokok, tapi juga terpapar perilaku merokok dari ayahnya. Sehingga nanti anaknya juga akan ikut merokok. Karena di Indonesia ini kebanyakan merokok itu pada usia anak. Jadi awal mula merokok itu pada usia anak. Oke. Terus ya, karena gimana? masa pandemi ini ya, alun-alun tidak boleh. Terus akhirnya kita melakukan kegiatannya ya semacam webinar, terus ikut kegiatan AYCTC. Dan kemarin saya menginisiasi bagaimana kita tetap bisa mengedukasi masyarakat. Akhirnya saya membuat podcaster itu ya, podcast sehat tanpa asap rokok, yang juga nanti akan diteruskan oleh kawan-kawan kopdar lainnya seperti itu. Oke, jadi ada apa tadi Mas? Podcaster ya, podcast sehat Ya, tanpa podcaster asap rokok ya. tanpa asap rokok. Iya, bisa didengerin di mana Iya, Mas? Mungkin benar. kawan muda pada pengen dengerin nih. Ya, nanti kawan-kawan bisa cari aja di Spotify podcaster tanda kurung podcast sehat tanpa asap rokok. Oke, jadi nanti kawan muda semua bisa langsung dengerin gitu ya. Kalau misalnya pengen tahu info menarik dan juga mungkin tips and trick buat kawan muda yang sekarang masih menjadi perokok aktif, langsung saja ke Spotify, cari podcaster gitu ya Mas Bagas. Oke, jadi tadi Ya, Mas Bagas juga menyebutkan IYCTC. Jadi ini sama Mbak Nita tadi juga tergabung dalam satu organisasi ya namanya IYCTC. iya, Jadi di sini sekaligus reuni gitu ya Mas ya. iya, iya benar. Iya. Kita Kalau nggak sengaja sebenarnya ketemunya. iya. Oh, Mbak Nita mungkin bentar saya invite dulu. Mbak Nita itu Iya, iya. Jadi kalau jaringannya. kalau programnya dari IYCTC ini hanya menjadi wadah bagi teman-teman komunitas dari pengendali tembakau atau ada program tersendiri lagi nih? Mungkin Mas Bagas bisa jawab mungkin. Nah, sebenarnya IYCTC ini kan saya jelaskan menambahkan dari Kak Janet tadi ya. Terbentuk pada bulan Februari 2021 yang merupakan kumpulan dari perwakilan 43 komunitas atau organisasi dari 20 kota di Indonesia. Nah, di sana kita karena sekarang masih baru, sekarang kegiatan kita ya pelatihan bagaimana membuat gerakan yang partisipatif ya,
yang meaningful youth participation, bagaimana indikator-indikatornya kita dilatih di sana. Terus yang kemarin terakhir kita juga dilatih bagaimana menghadapi, kan kita kan biasanya dianggap memusuhi perokok. Nah, kita dilatih juga bagaimana kita menghadapi hal-hal semacam itu, bagaimana kita mendapatkan bantuan hukum, bagaimana kita mendapatkan bantuan kesehatan mental, itu kita juga dilatih di sana. Jadi istilahnya kalau di bulan-bulan pertama ini kita lebih kegiatan preventif, nanti di tahun berikutnya kita gerakan itu sudah kuat benteng kita seperti itu. Oke, jadi Kopdar dan juga komunitas 9CM ini hanya salah dua berarti ya dari sekian banyak komunitas pengendali tembakau di Indonesia gitu ya. Salah dua, bukan salah satu nih Mas Ucu. Oke. Nah, terus tadi Mas Bagas nih cerita tentang bagaimana mengatasi hambatan ketika mungkin kita pengen sosialisasi nih ke teman-teman tentang mungkin bahaya merokok gitu. Nah, ada cerita lucu mungkin dari komunitas 9CM atau dari Kopdar Jember nih waktu sedang sosialisasi, mungkin bisa diceritakan. Silakan Mbak Nita atau Mas Bagas dulu nih. Aku ada sih Kak, dulu waktu di Jogja kan kita sosialisasi ke Malioboro. Sebenarnya kita tuh karena nggak terlalu, kan kita bawa masa, tapi masanya kan nggak terlalu banyak, hitungannya nggak sampai menuhi jalan kayak gitu. Terus kita ambil satu spot di sekitar Jalan Malioboro, ada monumen kayak gitu, monumen 11 Maret. Nah terus kita CTC, Challenge to Change, ke orang-orang, udah mau selesai, tapi terus kita nyebar per kelompok gitu. Ternyata pas balik lagi udah mau selesai tuh ada yang cerita kalau ya di situ tuh dia sempat ditanyain kayak apa ya, semacam preman gitu, atau yang kayak tau gak sih yang ini apa kok dia nggak tahu gitu, ada yang rame-rame gitu kayak udah izin apa belum. Nah padahal kita udah sempat izin ke area situ, dan mungkin kalau dia kan kita nggak terlalu hafal ya lapangannya, jadi ada-ada aja sih. Terus misal kalau ketemu perokoknya misal ada mas-mas gitu, banyaknya bapak-bapak sih ya kalau yang ngerokok di tempat di pinggir jalan gitu kan yang paling gampang gitu. Terus ada yang misal ditanyain gitu, kenapa Mas ngerokok ya, soalnya enak atau soalnya udah kebiasa, udah lama gitu-gitu sih jawabannya. Pada dasarnya sama-sama sih. Terus nanti ada yang diminta nuker tapi nggak mau soalnya rokoknya masih panjang gitu, kayak eman-eman gitu, masih banyak Kak gitu. Terus ada juga yang mau nuker karena ya udah tinggal pendek kayak gitu-gitu ada sih. Cuman ya kita tetap habis itu nge-wrap up-nya kan kayak ya jangan tetap jaga kesehatan karena rokok kan banyak banget risikonya. Mungkin gitu-gitu sih kok dari 9CM. Oke, kalau dari Kopdar Jember ada cerita lucu nggak nih? Kalau tadi Mbak Nita ada nih di Malioboro ya, kalau di Jember gimana nih? Kalau Kopdar Jember kan ini karena kita tempatnya di Jember ya. Kita dulu pernah memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang itu dari bahasa Inggris ya, World No Tobacco Days. Tapi kalau diartikan menurut saya itu lebih tepat Hari Tanpa Rokok sebenarnya, bukan tembakau. Nah, waktu itu kita memperingati hari itu di alun-alun dengan kita edukasi masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak-anak ya. Ada mas-mas ya, nggak tahu, tiba-tiba datang. Karena kita aliansi waktu itu bukan hanya Kopdar ya, tapi dari FK UNED, dari Fakultas Kedokteran UNED, terus dari JMKI, Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia dari Jember, terus ISMKMI juga kita kerjasama di situ. Nah kita kan pakai itu jas alma mater UNED, yang mana lambang UNED itu kan ada daun tembakaunya. Nah itu ada mas-mas di Pusil tiba-tiba datang, Mas sama ini ngomongin jangan ngerokok tapi logonya UNED itu loh tembakau. Terus kita edukasi bahwasanya gerakan itu begini. Kita fokus pada orang-orang yang benar-benar ingin berhenti merokok, dan anak-anak yang tidak merokok ini jangan sampai merokok, karena secara ekonomi anak ini belum mampu. Mereka masih minta uang ke orang tuanya. Secara fisik juga paru-parunya belum sekuat Samian Mas, karena kan sudah gede kan gitu. Mas sudah besar gitu ya. Terus saya itu masalah psikologi, mereka merokok itu bukan karena mereka memutuskan sendiri, tapi mereka tiru-tiru orang tuanya atau mungkin kakaknya, atau mungkin lihat paparan iklannya seperti itu. Jadi visi kita seperti itu. Nah itu sih. Tapi tetap denial mereka, ya enggak apa-apa lah. Nah berikutnya
hari esoknya kami diundang RRI Jember ya, Radio Republik Indonesia Jember. Nah kita edukasi itu, tetap ada yang denial, bapak-bapak. Mas, rokok ini loh di Jember ini menjadi aset dan lain sebagainya. Begini Pak, mohon maaf ya, Bapak punya anak, saya gitu kan. Punya. Bapak kalau merokok di dekat anaknya atau enggak Pak? Oh enggak. Kenapa Pak? Ya kasihan anaknya. Sebenarnya kan mereka sadar dan mereka malu jika mereka ketahuan merokok di dekat anaknya. Karena mereka juga sadar sebenarnya bahwa rokok ini berbahaya bagi anaknya. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya mereka itu belum paham saja apa itu gerakan kita, apa itu perokok anak. Bukan hanya sekedar gini loh, kita merokok lalu petani sejahtera. Enggak sesimpel itu. Permasalahannya itu rumit. Mulai dari perokok anak, nanti kalau masalah tembakau dan ekonominya adalah yang membahas orang ekonomi. Tapi yang jelas yang perlu saya garis bawahi, nanti bisa ditanyakan para ekonom, bahwasanya tidak selalu loh petani tembakau itu sejahtera karena kita merokok. Karena jalurnya tuh panjang dari petani ke tengkulak, dari tengkulak sampai bisa petani itu untung tuh tidak semudah itu. Kita merokok mensejahterakan petani itu tidak semudah itu. Jadi itu yang saya tekankan pada saat diundang RRI. Itu yang menarik dari gerakan kami di Kopdar. Jadi tadi Mas Bagas nyebutin perokok pasif gitu ya Mas ya. Jadi sebenarnya perokok pasif ini lebih berbahaya gitu ya dibandingkan dengan perokok aktif gitu ya. Mungkin Mbak Nita dari Fakultas Kesehatan Masyarakat bisa jawab gimana nih Mbak? Kalau perokok pasif itu kan dia tidak terbiasa terpapar asap rokok ya. Tapi bukan berarti ya udah ngerokok aja, enggak juga gitu ya. Karena maksudnya tubuhnya ini ngerespon asap rokok itu sebagai ya paparan yang sangat tidak biasa sehingga tubuhnya lebih reaktif. Jadi sakit-sakit yang disebabkan karena asap rokok di perokok aktif itu juga bisa terkena ke perokok pasif. Dan perokok pasif itu nggak cuma perokok second hand smoker ya, tapi ada third hand smoker. Itu misalnya kayak apa ya? Misalnya bapak atau seseorang yang setelah merokok terus ditaruh asbak atau rokoknya ditaruh meja atau asapnya itu biasanya kena gorden di situ terus. Nah, di kain-kain di barang-barang itu tuh nikotinnya akan nempel. Nah, itu nanti kalau terhirup atau terkena, terpapar masuk ke tubuh, itu juga bahaya rokoknya itu masih ada gitu. Jadi itu third hand smoker tuh ada. Jadi kalau misalnya tahu orang yang biasa ngerokok ada coklat-coklat di bagian dinding atau apa itu kan. Nah, itu sebenarnya masih jejaknya rokok kayak gitu. Jadi bahaya sih Mbak, apalagi rokok ini kan masih menjadi faktor risiko utama penyebab kematian di dunia maupun di Indonesia. Apa sih faktor risiko? Faktor risiko tuh perilaku atau hal yang terpapar sama kita yang itu tuh mendorong timbulnya penyakit atau kematian gitu. Jadi dia menambah risiko gitu. Nah, merokok itu adalah penyebab kematian kedua di Indonesia setelah hipertensi. Di atasnya obesitas dan diabetes. Kalau misalnya teman-teman tahu nih, banyak loh orang-orang tua atau siapapun yang sekarang diabetes tuh banyak kan. Bayangin, yang meninggal karena rokok itu lebih banyak dari orang-orang yang sekarang lagi sakit diabetes kayak gitu loh, di Indonesia. Jadi sebenarnya mungkin kita nggak tahu kapan mereka sakit gitu ya. Karena ngerokok itu kan dampaknya dia itu berangsur-angsur gitu kan, berapa tahun dulu. Tapi di akhir itu sebenarnya yang bakal kena rugi kitanya itu langsung banyak gitu loh. Bisa kematian, bisa ada yang namanya kematian, kematian prematur. Jadi misalnya harapan hidup kita tuh 70 tahun, tapi kalau kamu ngerokok, harapan hidup kamu tuh otomatis bisa berkurang 10-11 tahun. Terus kalau misalnya lagi sakit, ada kerugian ekonomi. Maksudnya tahun-tahun waktu-waktu yang hilang karena tidak bisa bekerja, tidak bisa produktif, itu juga ruginya nggak cuma ke kita, tapi ke negara, karena devisanya akan berkurang gitu. Jadi secara ekonomi ini dampaknya sebenarnya gede banget gitu ya. Meskipun teman-teman misal tahu nih, rokok itu penyumbang devisa negara terbanyak, sebenarnya itu salah kaprah ya. Karena rokok itu pajaknya termasuknya cukai. Cukai itu dikenakan sama barang-barang yang nanti ada dampak ruginya, dan cukai itu dipakai buat nambal, kurang lebih gitu ya, buat nambal kerugian itu. Nah, kalau misal teman-teman pernah baca, misalnya pemasukan dari cukai rokok itu
berapa triliun, 150 kalau nggak salah. Nah, itu kerugian ekonomi akibat rokok itu bisa diperhitungkan dari kematiannya, biaya sakitnya, sama biaya hari tidak produktif tadi diakumulasi, itu bisa berkali-kali lipat, bahkan bisa sampai 300-an triliun. Jadi jangan senang dulu, karena memang media itu, misalnya kalau kita baca, itu kan kita mesti tahu dong dari berita atau mana, itu belum tentu netral atau objektif gitu loh. Kita perlu tahu secara seimbang. Kalau ada cukai yang masuk ke negara, sebenarnya ada juga loh, jangan lupa nih diperhitungkan kerugiannya di kita tuh seberapa. Nah, termasuk perokok pasif. Jadi dari 7 juta sampai 8 juta kematian setiap tahun akibat rokok, 1,2 jutanya itu perokok pasif. Jadi kayak jahat gitu ya, kayak rugi banget, ngerugiin orang lain banget gitu. Jadi emang perlu berpikir ulang kali kalau mau ngerokok. Oke, jadi merokok ini lebih banyak mudorotnya gitu ya kalau kita sebut ya, lebih banyak ruginya gitu ya. Iya. Oke, nah kalau ngomong-ngomong data nih, Mbak Nita atau Mas Bagas bisa cerita tentang mungkin data peningkatan perokok di Indonesia atau dunia, mungkin ada datanya gitu, semakin menurun atau semakin meningkat nih setiap tahunnya. Silakan Mas Bagas atau Mbak Nita. Ya, kalau Bagas dulu aja. nanti sama saya dulu ya, nanti saya menambahkan. Jadi kalau saya lihat trennya ya dari 1970 hingga 2018 ini, perokoknya itu trennya semakin meningkat dan semakin usianya semakin muda. Nah, itu juga trennya juga sama dengan penyakit-penyakit yang tidak menular, penyakit-penyakit kronis seperti jantung koroner dan juga stroke, diabetes dan sebagainya. Jadi Indonesia kalau dulu tuh banyak penyakit menularnya, kalau sekarang banyak penyakit kronisnya. Itu juga sejalan dengan menaiknya prevalensi perokok. Bisa dihitung kalau 1970 hingga sekarang itu kenaikannya bisa sampai 240%, jadi bisa 2,4 kali lipatnya seperti itu. Itu juga mengapa kalau sekarang Indonesia sepertiganya merupakan perokok atau sekitar 33%-nya penduduk Indonesia merokok. Itu kalau digabungkan laki-laki sama perempuan. Kalau dipisahkan ya laki-laki saja, karena perempuan di Indonesia kan suatu hal yang tabu ya, suatu hal yang tabu sehingga sedikitlah prevalensinya. Tapi kalau di Indonesia dipisahkan laki-lakinya saja, maka lebih dari 50% laki Indonesia itu merokok. Dalam artian yang laki-laki yang nggak merokok ini termasuk saya dan Bang Icu ini ya. Ini termasuk laki-laki langka ya Mas ya. Laki-laki langka. Nah, ini juga sejalan dengan angka kanker laki-laki di Indonesia. Kalau kita pisahkan antara laki-laki dan perempuan, di laki-laki itu kanker paru-paru itu nomor 1 di Indonesia. Terbanyak 25%. Seperti itu. Iya. Nah, wah, jadi semakin tahun nih justru malah meningkat gitu ya Mas Bagas ya, bukan menurun gitu ya. Iya, benar. Iya, jadi mungkin kami juga perlu bantuan nih, ya nanti untuk menyuarakan gitu ya teman kawan muda. Nanti kalau ada teman yang rokok, tolong diingetin gitu. Kamu mau apa taraf hidup umurmu menurun 10% gitu ya Pak ya tadi ya. Umurmu gitu. Oke, Mbak Dita mau nambahin mungkin datanya? Iya, Atau jadi gimana? sebenarnya di Indonesia itu terjadi anomali ya. Tadi benar yang disampaikan Bagas bahwa perokok di Indonesia tuh masih cenderung trennya naik. Baik itu di bawah 18 tahun maupun perokok dewasa. Kalau misalnya di negara maju, negara industri, negara maju itu trennya justru cenderung berkurang. Kalau saya baca misal di Amerika ya, negara yang maju dan besar gitu tuh ada penurunan sekitar 27% dari sekitar 2000 dari tahun 2000 sampai sekarang. Itu cenderung menurun karena biasanya negara-negara ini sudah meratifikasi FCTC dari WHO, yaitu Framework Convention of Tobacco Control. Kalau Indonesia itu termasuk 6 negara di dunia yang belum menandatangani FCTC. Indonesia tuh negara paling gede, yang 5 lainnya tuh kita negara yang kecil-kecil nggak tahu di mana gitu. Jadi sebenarnya masih agak miris ya, malu juga sih sebenarnya Indonesia belum ratifikasi FCTC. Terus perokok di Indonesia itu jumlahnya kalau nggak salah paling baru 74 juta, itu ketiga terbanyak di dunia setelah India dan China. Dan trennya masih naik. Ya, kalau India dan China saya kurang tahu, tapi India tuh tobacco kontrolnya udah tambah bagus, udah lebih bagus dari Indonesia. Kayak mereka nggak ada
mulai ada aturan nggak boleh ada iklan di TV kayak gitu-gitu. Kalau Indonesia kan masih ada nih, karena aturannya belum terlalu kuat, jadi masih diizinkan tuh iklan rokok. Apalagi sekarang ada internet. Dan sebenarnya strategi modern ya industri rokok itu mereka menggunakan rasa-rasa, baik itu rokok konvensional maupun elektronik. Dan terbukti bahwa adanya flavor itu meningkatkan penjualan sampai 60% di anak-anak muda, usia muda. Jadi nggak heran kenapa tren di anak-anak, kalau menurut definisinya kan anak-anak tuh yang di bawah 18 tahun tuh masih anak-anak ya, masih harus dilindungi. Nah, tapi dengan adanya marketing semacam ini, mereka jadi terancam kesehatannya, tanda kutip, karena mereka digoda menjadi target marketing dari industri rokok dengan cara dibikin menarik lah itu rokoknya. Nah, aturan yang ideal ya harusnya bisa mengintervensi hal tersebut. Misalnya kita nyontoh Australia. Di sana harga rokok itu per bungkusnya 200 sampai 400 ribu rupiah. Kemudian harus plain packaging. Warnanya cuma putih doang. Terus kamu harus nunjukin KTP. Nah, kayak gitu. Itu adalah peran pemerintah untuk mengendalikan tembakau. Tapi di Indonesia, untuk beli rokok aja, satu, masih bisa eceran. Dua, nggak perlu pakai KTP. Itu aja udah indikasi yang sangat-sangat terlalu permisif terhadap rokok. Jadi harusnya ada peran di situ. Makanya kalau kita bicara data, ya emang masih trennya naik. Kenapa? Ya emang sebenarnya belum terkendali kayak gitu. Itu sih, Kak. Oke. Tambahan sedikit Kak ya. Oh ya, boleh silakan Mas Bagas. Yang mengenai FCTC ini ya, karena Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum aksesi FCTC ya. Sehingga Indonesia merupakan tertinggi se Asia Tenggara. Ibaratnya gini, kalau dulu belum negara-negara di dunia belum ada aksesi FCTC ya, maka tobacco industri ini menyasar semua negara dengan target sekian, menyasar semua negara. Tapi bayangkan jika negara-negara itu sudah menyetop dengan FCTC, maka tinggal 6 negara yang tadi disampaikan Kak Janet ya, salah satu Indonesia. Otomatis kan tobacco industri akan menyasar besar-besaran ke negara 6 tersebut. Apalagi Indonesia aksesnya masih mudah, bisa eceran, terus iklan bisa di mana-mana, di internet, di televisi, di media luar dan sebagainya. Dan juga Indonesia menjadi kalau katanya rokok menjadi budaya di Indonesia. Nah, itu yang harus diluruskan, budaya apa seperti itu. Itu sih Kak. Kalau tentang budaya, aku ingat satu perkataan dari Prof. Emil Salim ya. Misalnya Indonesia itu negara besar. Tapi kenapa dari sekian banyak tanaman harus tembakau ini salah satu yang dijadikan budaya kayak gitu. Karena itu mengandung nikotin dan ada bahayanya, kurang lebih kayak gitu sih beliau bilang. Iya, jadi kalau misalnya di Indonesia sendiri ini berarti trennya malah justru naik gitu ya. Padahal di negara lain itu udah ada penurunan gitu ya. Oke, mungkin lanjut nih ke Mas Ucu yang menjadi salah seorang yang sudah membantu nurun ya, pengen nurun ini nih, gimana nih? Saya keluar kali ya jadi perokok aktif gitu kali ya Mas ya. Iya, Mas Ucu gimana kabarnya nih? Saya sapa-sapa dulu. Iya, kabar baik ya Mbak Nita. Ya, Mas Bagas, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga mau nyapa nih teman-teman yang kepantau ya. Iya. Teman-teman saya, karena saya tidak ada komunitas rokok tersendiri ya, tapi teman-teman ada nih. Ada yang Cep nih dari Tasik, dia santri. Ada Andi Nurjaman, teman SMP ya. Irfan dari Malang, Rian juga santri nih. Jadi kebetulan saya kan di bionya juga pegiat pesantren ya kebetulan. Nah ada juga nih Sofah Wahid nih dari Garut, Hari Lampung, teman kuliah di UI. Terus ada presenter paling ngetren di Tasik ini, bahkan udah nasional, Kang Ica Sasmita, halo ya. Ada juga Ilham Bengkulu nih, dia putranya wali kota Bengkulu nih. Iya. Ya. Ada Mas Redi juga Bengkulu. Ya mohon maaf kalau nggak kesebut semua, tapi alhamdulillah kita bisa berjumpa. Iya. Mungkin nanti juga bisa follow Abdi Negara Muda ya, followersnya Mas Ucu ini. Iya.
Insya Allah mereka follow saya, maka follow Abdi Negara Muda. Iya, insya Allah kita juga sharing ilmu yang bermanfaat juga di Abdi Negara Muda. Iya, Gitu. iya, siap. Selain apa tadi pegiat pesantren di Tasikmalaya gitu ya, ada kesibukan lain Mas Ucu? Iya, saya itu dulu kuliah di UI, Fakultas Hukum, lalu sejak 2014 menjelang pemilu, saya tergabung di Badan Pengawas Pemilu. Waktu itu masih di Biro DKPP, Dewan Kehormatan yang kode etiknya, tapi sekarang full di Bawaslu-nya, di analis hukum. Kebetulan kan Pak Presiden ini mau mengubah eselon 3 dan 4 jadi fungsional ya. Nah, jadi saya fungsionalnya analis hukum gitu. Oke, berarti sibuk WFH aja gitu ya? Iya, 7 tahun setengah lah. Oke. Iya, WFH ya, betul. Pulang sesekali. Pulang sesekali. Oke, langsung saja mungkin nih, saya sendiri sebenarnya kepo nih, Mas. Kepo dan penasaran banget gimana caranya Mas Ucu, seorang mantan perokok aktif selama 11 tahun, tapi akhirnya memutuskan berhenti total nih ya, bukan tobat cabe nih ya Mas Ucu ya? Iya, betul. Tobat sambal kalau bahasa Sunda. Iya, tobat cabe. Iya. Jadi ham lata-lata sehat tapi makan lagi. Oh iya benar, tobat sambal. Iya, mungkin dari awal mula ngerokoknya kali ya, Mbak, nggak langsung ke bagaimana berhentinya ya. Jadi saya itu kan lahir di lingkungan di Tasikmalaya bagian selatan ya. Secara geografis itu 15 km dari pantai, ya, dari Pangandaran sekitar 30 kilo. Jadi Tasik tapi selatannya dekat ke Pangandaran. Nah itu di daerah kami tuh kalau tadi Mas Bagas dan Mbak Nita menyampaikan persentase perokok, itu memang kalau di daerah kami mungkin lebih di atas rata-rata nasional ya. Dalam arti kalau misalnya di kampung saya itu kan masih ada istilah dusun ya atau kampung. Kalau di Jawa dulu itu ada pedukuhan karena kita nggak nomaden kan. Nah itu ada 2 RW kurang lebih 1.000 orang lah. Ada 1.000 orang itu saya rasa cowoknya paling 15 orang lah yang nggak ngerokok gitu. Jadi kurang lebih 2-3% aja yang nggak ngerokok. Jadi ketika saya bisa berhenti secara total itu sebuah keajaiban ya. Kalau kata orang pesantren itu hawarikul adab gitu ya. Nah saya pertama kali ngerokok ya, kalau tadi dibilang bahwa di Indonesia banyak yang mulai merokok sejak kecil, saya pun sebetulnya mulai yang namanya ngisep-ngisep sampai setengah batang lah gitu ya, nggak sampai habis itu sejak SD. Karena ada tradisi entah kenapa itu dulu kalau orang tamat 30 hari puasa atau saum itu dikasih rokok 1 bungkus itu. Jadi Idul Fitrinya itu gift-nya itu rokok. Mungkin terdengar aneh ya untuk sekarang, tapi kan sesuatu yang dulu itu normal ketika Bung Karno ngasih Jawaharlal Nehru merokok lah, lalu dilakukan oleh kabinet sekarang kan nggak sopan, benar nggak? Ibaratnya ini adalah itu perubahan kepantasan. Bahkan orang yang jadi model bayi di sampul Nirvana aja menggugat, loh kenapa gue kelihatan gitu, auratku kok kelihatan dulu. Saya tidak punya pilihan untuk memperlihatkan aurat daerah pribadi saya gitu. Nah, lalu secara aktif banget ya ngerokok itu ya sekitar usia 16 tahun, kelas 2 naik ke kelas 3 SMP. Itu kalau timeline saya ya, kalau saya lompat, udah gini aja gampangnya. Saya mulai merokok pada saat Brazil mengalahkan Jerman 2002. Saya berhenti merokok 1 tahun sebelum Brazil dibantai Jerman 2013, kan pembantaiannya humiliation-nya 2014 sebenarnya di Maracana. Nah itu aja. Jadi teman-teman pasti ingat itu ya timeline saya. Kemudian waktu SMP dan SMA saya diajarkan bagaimana tata cara menghisap rokok yang baik dari seorang tukang nyimeng gitu ya. Ya jadi saya tadinya cuman kumur-kumur, lalu diajarin tuh salah itu, gak sesuai SOP itu ngerokok gitu kan. Akhirnya diajarin lah sambil naik gunung, tapi tidak lebih dari itu, hanya rokok itu aja, gak ada rokok dari ujung barat Indonesia, gak ada. Nah, lalu saya diajarin tata cara merokok yang benar gitu kan. Sebenarnya tadi kalau dibilang Mbak Nita bahwa
merokok pasif itu lebih bahaya, tapi bukan berarti harus jadi perokok kan, benar nggak? Nah itu saya teringat dulu ada lomba pidato tuh waktu SMA, dibilang wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Hadirin berarti kalau mendekati gak boleh. Lah kalau zinanya gimana? Nah hadirinnya terpukau kan dengan gaya bicaranya. Oh berarti oh enggak haram gitu kan. Nah jadi termasuk saya waktu SMA itu ada lomba debat bahasa Sunda antar kelas. Saya didaulat untuk debat tentang rokok dan saya harus kontra. Dan saya juara debat bahasa Sunda itu dengan berkat saya mengalahkan yang pro rokok. Pulang ke tenda saya ngisep langsung ngelepus. Wah. Nah minum green sand yang 0%. Nah itulah. Jadi ibaratnya rokok itu kalau saya melihat lebih kepada motivasi orang-orang sekitar. Tadi kalau dibilang oleh Mas Bagas dan Mbak Nita, faktor iklan itu sangat-sangat mempengaruhi. Karena ketika kita merokok, lalu ada iklan yang adventure, naik gunung, lalu dia selancar di Cimaja, Sukabumi. Wah, lalu ada cewek yang nonton iklan itu saat kita istirahat di SMA itu, serasa, kalau mau ngelihat kelelakian gua, ini loh gua, gitu kan. Jadi, nah gua itu tipikal cowok begini loh. Gitu. Bahkan saya waktu sudah di Bawaslu, di DKPP, ditanyain oleh salah satu temen kan, rokok lu dulu apa gitu. Saya bilang salah satu merek yang dari Kota Kretek ya di Jawa Tengah. Dan dia bilang, oh maco kata dia. Rupa-rupanya rokok saya itu dia kategorikan benar-benar maco. Ke dalam arti ya cowok banget. Nah, kalau saya boleh cerita, waktu 2011 saya itu ada penelitian di FAUI itu antropologi hukum. Saya neliti 24 jam kehidupan teman-teman kita di Taman Lawang. Gitu kan. Gimana mereka dari cowok banget siangnya, dari Rino jadi Reni gitu kan. Siangnya Rino, malamnya jadi Reni. Nah itu kami videoin, kami foto-foto, sampai malamnya mereka ngusir kami karena udah habis berapa baskom gitu. Mohon maaf itu mungkin tidak terlalu diceritakan. Tapi intinya mereka itu merokok. Jadi kalau dibilang rokok itu simbol kejantanan, enggak juga. Teman-teman di Taman Lawang, di Blora, Sudirman juga ngerokok gitu. Nah teman-teman berdua itu lebih tahu lah sebagai aktivis. Tapi saya mau cerita dari sudut pandang saya sebagai pelaku. Jadi saya tidak menguasai teori di sini gitu kan. Akhir kata waktu saya kuliah itu pernah saya kalau normalnya kan 8 batang sehari. Jadi rokok itu enaknya memang pas lagi dingin. Saya waktu Shanghai World Expo, saya sebulan ke Cina dan ke Shanghai, Beijing, Lanzhou, dan Xi'an. Saya bawa 10 atau 1 pak ya, berarti 120 batang. Cuman habis 2 bungkus. Karena di sana panas, bulan Agustus dan September, sehingga gak enak banget lah di Great Wall ngerokok. Saya lihat banyak juga puntung rokok, orang sambil pacaran juga. Bahkan ada, saya videoin dengan BB 9000 waktu itu, orang lagi pacaran, saya shoot, iseng-iseng kan. Mereka merokok juga, tapi kok gak enak kalau bagi saya, gitu kan. Di Cina dalam kondisi panas. Nah, paling enak ngerokok itu kalau habis makan. Ya. Apalagi pete, jengkol, ikan asin, sambal, wah udah pokoknya seperti kereta lah. Kita bisa habis 4 batang itu, minimal 3. Nah, saya pernah ikut suatu kajian 40 hari ya di Ciamis, perbatasan Tasik. Itu kan biasa kalau di pesantren itu ada kajian tahunan. Nah, selama 40 hari itu, saya pernah, karena kita menghilangkan stres gitu ya, itu pernah habis 2 bungkus sehari. Beberapa hari itu habis 2 bungkus. Disitulah saya merasakan dan membuktikan apa ancaman yang ada di bungkus rokok itu benar adanya. Dalam arti benar-benar terbukti lah ancaman itu gitu kan. Akhirnya saya pada 2013 yang tadi saya bilang 1 tahun sebelum Brazil dikalahkan Jerman, itu saya berhenti 1 September 2013. Kok bisa berhenti? Jujur aja pada awal mulanya saya itu membaca sebuah publikasi publikasi bahwa
ada yang namanya kandungan hemoglobin B2 di rokok. Disitulah sebetulnya ada nuansa bahwa saya itu ada unsur ketaatan teologis sebenarnya berhenti ya kan. Untuk berhenti itu sama seperti kenapa orang tidak mencuri, bukan semata-mata takut KUHP, tapi mereka ada faktor agama, mereka ada faktor budaya, kesopanan dan lain sebagainya. Sampai kemudian saya berhenti dan sudah 8 tahun ini. Mungkin itu dulu ya. Oke, menarik banget nih ceritanya Mas Ucu. Jadi tadi waktu berhenti bulan September itu berhentinya langsung atau gimana Mas? Atau ngurangin mungkin sehari dari awalnya 8 rokok mungkin jadi 2, 1 dan kemudian sama sekali tidak merokok atau gimana nih Mas? Ya, saya itu kan tadi dibilang ya, jadi tetap bermula dari ketaatan teologis ya. Kalau berbicara dari semua agama. Kalau dalam konsep Islam sebenarnya sudah masuk area syariat dan bahkan area fikih gitu kan. Rokok itu kan fikih, bukan teologis. Tapi supaya masuk di semua agama, ya ketaatan teologis. Kalau orang fikih kan bilangnya makruh gitu kan. Meski perlu diperdebatkan kembali karena yang namanya, misalnya ada Syekh Ihsan Jampes ya dari Kediri. Beliau itu mengarang sebuah kitab tentang kohwah waduhon. Artinya adalah kopi dan rokok. Jadi jangan dikira orang Jawa Timur khususnya gak ilmiah gitu. Mereka udah bahas loh. Sebelum Mas Bagas muncul nih sudah ada Syekh Ihsan dari Kediri gitu kan. Jadi intinya kalau saya bilang kenapa bisa berhenti dan berkurang ya, saya sih pertama saya itu pindah dulu ke Kretek gitu. Kenapa? Karena itu tadi doktrin teologis mengatakan kalau benar ini mengandung hemoglobin B2, wah gimana dong, saya megang kitab, megang buku, megang pulpen, harus cuci 7 kali dong terus, ibaratnya gitu kan. Jadi ribet nih hidup gitu. Akhirnya saya pindah ke 2 jenis rokok yang kretek, yang tidak pakai gabus ya kalau bahasa Sunda, nggak pakai filter. Nah sampai saya itu ikut kajian jelang wisuda waktu itu, ikut kajian lagi seperti tadi yang di Ciamis, kali ini di Purwakarta. Nah di Purwakarta itu ada orang pakai bahasa Sunda Banten ya, Sunda Bogor Selatan lah gitu. Si amang iya manena ya kan, mere rokok ka urang. Intinya mereka bilang begini, kok aneh orang ini, kata dia, mahasiswa ngasih rokok ke kita 4 bungkus pakai gabus atau dalam arti filter, lah dia sendiri gak pakai filter gitu. Apa gak kebeli atau males gitu kan. Nah padahal saya itu doktrin teologis tadi itu gitu, masih pengen ngerokok tapi wah gimana nih gue kalau beneran, meskipun Badan POM Indonesia beberapa waktu lalu melansir sebuah informasi bahwa itu hoax ya. Tapi tidak bisa dikatakan hoax juga, dalam arti kalau di luar negeri sana boleh jadi benar apa yang menjadi hasil penelitian ada di Australia. Teman-teman bisa lihat lah, nanti bisa googling. Dulu itu sekitar tahun 2009 dan 2013 boomingnya itu tentang hemoglobin itu. Lalu kemarin sekitar 2020 muncul lagi. Saya udah lama gitu tahu itu. Tapi terlepas dari itu benar atau tidak, saya mau katakan bahwa berhenti itu bisa dari dorongan teologis, dalam arti dari kesadaran diri kita, lalu lingkungan juga mendukung untuk kita berhenti. Lalu apakah saya langsung 0 atau saya berkurang? Iya, saya lompat dulu dari yang berfilter ke non-filter, lalu saya kurangi juga gitu. Dari tadinya saya 8 jadi 5, karena kan kalau nggak pakai filter itu memang berat ya. Akhirnya saya jadi 4, 3 terus sampai 1 September 2013. Itu saya catat sampai saya tulis di Facebook gitu tanggalnya. Ya, jadi selain juga memang mengurangi rokok yang kita konsumsi setiap hari, juga ada kemauan dari dalam diri gitu ya Mas Ucu ya untuk berhenti merokok gitu ya. Betul, ada kemauan dan lingkungan, karena ada gium ya, ada semboyan di anak-anak pelajar Tasik, matikan gadgetmu, hidupkan rokokmu. Wah gitu. Jadi kadang orang pinjam ya, minta api dong gitu kan, minta gasolin kalau bahasa Sunan. Namut gasolin. Sakantenan sarang rokokna gitu. Dia bilang pinjam api dong.
rokoknya ada nggak? Bilang aja minta rokok gitu kan. Gitu. Jadi lingkungan sebenarnya ini sangat mendukung bagi kita untuk berhenti, termasuk tadi itu semboyan-semboyan tadi. Terus ada juga bahkan guru-guru saya juga di guru agama saya di pesantren juga seringkali mereka seperti mohon maaf ya itu seperti tidak bisa berpikir kalau nggak ngerokok. Ini memang menjadi tantangan buat teman-teman Mbak Nita ya kan dan Mas Bagas, gimana caranya bikin alat yang bisa mengalihkan perokok. Jadi jangan kita seperti, mohon maaf nih kalau saya tamsilkan itu seperti bilang perbankan itu riba gitu. Terus solusinya apa? Anda cuma mau bilang gitu doang gitu kan. Jadi rokok ini memang tantangannya begini, sulit untuk mencari sebuah barang yang substitutif gitu. Kalau barang komplementer rokok, pelengkap rokok, ada kopi, ya kan? Belum sampe alias singkong bakar itu barang komplementer yang melengkapi kenikmatan rokok. Tapi barang substitutif rokok itu yang perlu dicari oleh Mbak Nita nih. Benar nggak Mbak Nita? Jadi bagaimana supaya kita bisa cari alternatif orang tetap bisa ngumpul, orang bisa tetap seneng-seneng tanpa rokok gitu. Sehingga kita bisa bukan hanya soal menggugat pemerintah tentang kesehatan tadi saya sepakat, tapi intinya ya harus ada barang substitutif. Itu kan pelajaran matematika kelas 1 SMP, benar nggak? Ada substitutif, ada komplementer. Ini ada Rian Alvin, kawan saya nih di organisasi juga dari Padang. Selamat bergabung udah ya. Gitu Mbak. Oke, jadi Mas Ucu nih tadi ngasih ide nih Mbak Nita. Mungkin nanti juga bisa diobrolkan dengan komunitas atau organisasi IYCTC itu kali ya Mbak ya. Tentang wah ini dari mantan perokok nih mungkin lebih ke substitusi apa nih dengan alat lain atau apa gitu. Karena memang mungkin kalau nikotin ini benar-benar bikin kecanduan gitu ya Mbak Nita ya. Halo, Mbak Dita. Oh ya, buat teman-teman semua, kawan muda, kalau misalnya mau ngajuin pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti di sesi ketiga akan saya langsung bacakan pertanyaan yang menarik dari teman-teman. Mungkin buat Mas Ucu, buat komunitas 9CM, dan juga buat Kopdar Jember gitu. Misalnya kepo tentang apa nih gitu. Kayak kawan muda di sini mungkin juga ada yang perokok aktif, terus juga pengen nanya nih ke Mas Ucu, tapi susah nih kan kalau misalnya habis makan terus nggak ngerokok, ini kan pahit katanya gitu ya Mas Ucu ya, lidahnya katanya pahit. Saya juga nggak ngerti, belum pernah ngerokok. Jadi ya memang itu tantangan utamanya itu ya, betul ya, silakan. Oke. Selain jadi kemauan dari dalam diri sendiri, terus juga aksi nyatanya juga dengan mengurangi gitu ya Mas, mengurangi batang rokok yang kita konsumsi setiap hari gitu. Juga mungkin cari lingkungan yang baik gitu ya Mas ya, untuk menuju proses hijrah menjadi tidak merokok gitu ya. Karena lingkungan ini pasti berperan penting gitu ya. Kalau misalnya kita di lingkungan perokok sedang nongkrong, wah teman-teman ini semuanya pada rokok, masa aku nggak ngerokok sendiri sih? Kayak mungkin nanti juga jadi diasingkan atau kayak gimana gitu kali ya Mas ya. Ya, intinya kan itu jangan salah gaul ya. Orang seringkali kalau misalnya gak ngerokok itu gak gaul, gak maco. Tadi saya udah bilang ya, ketika teman saya dibilang di kantor, rokok lu apa, kata dia. Saya sebutkan merek itu, si merah yang, ya iklannya paling booming lah di Indonesia. Teman-teman pasti tahu semua kan. Wah, maco, kata dia kan. Jadi, terus misalnya kalau lihat musisi juga rata-rata perokok kan. Gitu kan. Padahal kalau kita lihat sistem up down itu kan dia punya lagu Sigaro ya, sigaret kan, tentang tembakau. Di situ dia bilang cool in denial gitu. Jadi lalu dia bilang we are the crew regulator smoking Sigaro. Jadi tidak selamanya juga anak-anak gaul itu ngerokok gitu kan, melainkan ya kita mau cari yang mana, yang gaul versi mana. Cuman itu tantangannya. Buat teman-teman berdua itu bisa dicarikan nggak nih orang bisa tetap kumpul-kumpul tanpa rokok gitu. Itu memang saya pun mohon maaf ya, meski saya tidak merokok,
Kalau saya nemuin guru-guru saya nemuin sahabat saya masih bawa rokok. Dalam arti jika terpaksa ya, itu. Karena belum bisa sepenuhnya kita terhadap lingkungan gitu kan. Intinya kalau sayanya enggak gitu, tapi ada kalanya saya pun harus masih terpaksa ngasihnya ikhlas, tapi ada terpaksa gimana ya? Itu semacam seridonya, tapi minimal 50.000 gitu. sumbangan masjid, seridonya tapi minimal. Saya juga ikhlas sih, tapi terpaksa. Karena harus untuk pergaulan kan. Sayanya sih enggak. Ada juga RW bahkan ya di kampung saya itu, seorang ketua RW. Dia itu bisnismen juga. Kalau pergi ke daerah yang benar-benar masih banyak banget perokok, dia itu memang taktiknya sejak kecil dia punya taktik. Dia nggak merokok banyak, cuman mengikuti pergaulan, dia taruh di telinga. Jadi kalau orang, lu nggak ngerokok, gue punya rokok, gue agak niat aja, gitu kan. Ada juga teman saya dari Medan itu ya, kalau dia itu dipegang-pegang aja, nggak dinyalain. Orang kan nggak fokus sebenarnya, apakah dia melihat cara ngisep saya, kecuali yang suka melihat cara ngisep itu ya tadi itu, mantan cimeng yang ngajarin saya cara ngerokok di gunung itu, gitu kan. Nah kalau dia fokus, lu nggak sesuai SOP nih ngisepnya, gitu kan. Masa begitu? Jadi intinya ya rokok itu harus dicarikan solusi. Saya alhamdulillah bisa total ya, bisa total. Kemarin saya waktu pulang dibilangin sama kakak saya yang saya ceritain di status Facebook dan Instagram ya. Jadi kakak saya itu 10 tahun lalu dia pernah dijemput orang malam-malam. Bayangin lagi hujan, orang dari pesantren dijemput, guntur bersahutan, banyak kilat. Wah, udah pokoknya dramatis banget deh, kayak sinetron. Dijemput oleh orang tidak dikenal. Nah, semua panik kan. Wah, kan kemana nih kakak nih, gitu kan? Kemana nih guru kita, kata siswa-siswa. Ternyata dia itu dijemput oleh tim dari Kota Kretek tadi, yang mereka mencari orang tokoh masyarakat, agamawan, dan seniman yang setia kepada jenis rokok tersebut, yang nggak pakai satu perusahaan dengan rokok saya, tapi dia nggak pakai filter, gitu kan. Nah akhirnya dibawalah 5 hari ke sana. Kita udah ibaratnya khawatir banget kan, teringat 65 gitu kan, lalu 98 ada santet di ujung Jawa sana. Mas Bagas lebih tahu sejarah ini gitu kan, ada komando jihad dan sebagainya. Khawatir kita, kemana kakak ini kan, menghilang gitu kan. Akhirnya ketika ketahuan, tenanglah kita, bahwa dia diajak ke pabrik rokok dan diperlihatkan di sana, bertemu artis-artis, bertemu dengan orang yang selama ini jadi bintang iklannya. Pulangnya dikasih kaos, saya juga pakai kaosnya itu gitu kan. Pada saat saya berhenti merokok, kaosnya saya balikin. Oke, jadi mungkin kalau misalnya di Indonesia itu sendiri, merokok itu mungkin hanya untuk gengsi ada gitu ya Mas. Sebenarnya dalam diri mungkin nggak pengen ngerokok nih, tapi kayak biar diakui nih di lingkungan pertemanan gitu, jadinya deh gue bawa aja nih gitu, biar pegangan gitu, dikali-kali kan. Nanti kalau misalnya enggak, terus diliatin, lu so asik banget sih, nggak asik deh lu gitu, gitu kali ya Mas ya. Kalau anak tongkrongan kan mungkin gitu ya biasanya ya. Betul, itu faktor sosial, makanya ada istilah rokok sosial gitu kan. Bahkan saya waktu jadi ketua umum organisasi di UI dulu, saya ada rokok umat gitu kan. Dalam arti semua orang bebas ngerokok, ngopi gitu kan. Itu masih 2 tahun setengah sebelum 2 tahun sebelum saya lulus gitu kan. Pada saat saya megang organisasi. Dan ketika saya berhenti, mereka merindukan, Bang, ada yang akang sebagian, gak ada lagi rokok umat ini. Gitu kan. Nah pada saat berhenti, nah saya bingung, ada sekian yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Masa kita tulis uang rokok kan gak enak kan di organisasi kan. Akhirnya saya lapor ke kakak-kakak, karena waktu itu kita belum kerja kan, paling cuma bantuin senior dikit-dikit gitu kan. Diketawain lah saya, masa ketua organisasi malah rugi gitu kan. Saya bilang, nah ini ya kita kan lurus-lurus aja gitu kan. Ya, orang di sana ketua organisasi beli motor baru, minimal mobil bekas mah kebeli. Ya ini rokok 2 juta gak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah intinya saya pun dulu
bahkan di Twitter ya, di Twitter bisa dicek lah, Twitter saya itu sekitar 2010-2011 kalau ada orang yang haramin rokok, saya langsung bikin serial gitu kan, apa sih namanya, tagar tersendiri di Twitter gitu. Minimal saya ada 15 tweet gitu. Ngebela rokok, bener-bener die hardnya rokok lah saya dulu itu. Jadi emang 11 tahun itu ya apa kalau kata apa namanya SID itu eh, apa terima kasih atas kenangan baiknya gitu kan. Kenangan baik gitu ya Mas ya. Mungkin juga ada kenangan buruk. Iya, mungkin. ada baiknya. Ada baiknya. Saya makanya tidak menempatkan rokok itu murni sebuah momok yang menakutkan gitu, dan apalagi tadi musuh ya yang teman-teman Mas Bagas dan Mbak Nita sampaikan. Tapi lebih kepada Mbak Diah juga udah mengulas madaratnya gitu kan. Aspek maslahat dan madarat. Oke. Nah, sekalian ini mungkin langsung aja kali ya ke pertanyaan. Ada pertanyaan dari Mbak Erlina Ambar. Ke Mas Ucu mau tanya, dulu pas masih merokok ini sering dimarahin sama istri gak gitu? Karena ayahnya Mbak Herlina ini, Mbak Erlina maaf, ya, jadi sering dimarahin nih ketika ngerokok, tapi tetap masih aja ngerokok gitu. Mungkin masih belum bisa move on, belum bisa hijrah kayak Mas Ucu nih, mungkin bapaknya Mbak Erlina. Gimana tuh Mas Ucu tanggapannya? Iya, saya tegaskan saya tidak dimarahi istri karena saya menikah 8 tahun 7 bulan setelah berhenti merokok. Gitu kan. 7 tahun 7 bulan, 7 tahun 7 bulan gitu kan. Jadi waktu itu belum ada istri gitu kan. Tapi kalau bicara orang tua misalnya dan keluarga, mereka ngelarang waktu SMP. Waktu SMP. Nah waktu SMA udah dikatakan itulah semacam ada surat izin lah gitu ya. Asal jangan berlebihan gitu kan. Karena lingkungan kami itu perokok gitu kan. Jadi rokok itu bukan sebuah aib. Bahkan punten-punten di rumah ibadah pun lagi kajian, selain di luar sholat dan wiridan, orang masih bisa merokok gitu. Mungkin terdengar aneh ya di sebagian wilayah, tapi itulah kearifan lokal gitu kan. Ekspresi merokok orang Tasik. Jadi kalau bicara marah ya itu. Jadi saya nikahnya baru 5 masuk 6 bulan ini. Lalu saya mau bilang juga kalau ya selama merokok itu waktu SMA, saya masih dibilangin juga sama ayah, walaupun ayah perokok, tapi beliau mulai mengurangi gitu kan, dan wafatnya memang usia 71 tahun. Nah, ayah saya itu pernah ngomongin juga, ya udah kamu jangan dulu ngerokok deh, waktu SMA juga gitu kan. Jadi diundur-undur SMP, SMA kuliah. Tibalah pada saat saya masa tunggu sebelum SPMB ya. Dulu kan saya generasi terakhir SPMB 2007 ya kan. Itu saya berhenti dulu, cuman ikut stan, terus saya otodidak ikut kajian-kajian dan nyiapin pelajaran IPS karena saya anak IPA yang masuk soshum atau IPS gitu kan. Nah, ada orang yang menggugat ayah saya, adalah dari suatu lembaga, mereka datang beramai-ramai 6 orang mempertanyakan kajian ayah saya karena dianggap agak menyentil apa yang mereka pegang. Saya yang lulusan SMA waktu itu, saya lawan 6 orang itu, gitu kan. Pulanglah mereka, ayah saya langsung ngasih 1 bungkus rokok sebagai bentuk kepuasan atas jawaban saya. Ya, jadi gift waktu kecil itu terulang kembali pada saat saya lulus SMA, dikasih sebungkus rokok gitu. Jadi dalam bahasa Sunda dia bilang udud euy, artinya rokok deh, ini rokok dong gitu. Padahal dia selama ini ngelarang, tapi mungkin dia ngerasa ya saya juga bangga ya waktu itu bisa membuktikan sama ayah saya sebagai anak SMA bisa, mereka rata-rata udah kuliahan, udah senior, lalu saya bisa tektokan dengan mereka. Jadi grup tektokan kan, jadi seperti grup kita penyelenggara acara ini, Mas Hasan dan kawan-kawan, Mbak Diah gitu kan. Intinya tidak terlalu fatal ya di keluarga terhadap perokok karena lingkungan sosial tadi. Oke, iya Mas Ucu. Tapi tadi disebutkan bahwa
kearifan lokal gitu ya merokok. Tapi mungkin kearifan lokal yang tidak untuk dilestarikan kali ya Mas Ucu ya ini ya sebagai iya Iya, kan betul bener betul. kan ya. Arif itu kan sebetulnya begini ya, makanya ada amar ma'ruf ya. Arif di situ bisa diartikan kebaikan juga. Jadi kalau mudaratnya lebih besar sebetulnya tidak baik. Makanya amar ma'ruf itu harus dengan cara ma'ruf kan. Dalam arti mengajak baik harus dengan cara baik, jangan main jotos. Nah, maka arif di sini selain kebijaksanaan bisa diartikan juga kebaikan. Nah, bagaimana bisa dikatakan kearifan lokal kalau ini keburukan internasional gitu kan? Iya, benar banget. Ya, selaras juga nih berarti tadi sama pesan dari Mbak Nita dan juga Mas Bagas bahwa eh, komunitas dari pengendalian tembakau ini bukan memusuhi perokok gitu ya. Jadi mengajak baik juga nih untuk Ya. teman-teman perokok aktif untuk ayo kita sama-sama move on nih. Merokok ini nggak baik. Jadi nanti dikasih gitu ya. Tips and trick juga di apa ya? Dirangkul gitu ya Mbak Nita, Mas Bagas ya. Ya, benar sekali. Oke, ada Kalau pertanyaan. dirangkul Mas Bagas nggak mau, Mbak. Iya, aduh bukan muhrim gitu ya. Oke, ini ada lanjut Oh iya. pertanyaan lagi dari Mas Irwan Budianto. Ada orang yang pernah bilang ke saya, itu orang tua tetangga, meskipun orang tua tapi umurnya panjang dan jarang sakit, bagaimana cara kita jawabnya? Oke, sebenarnya ini kayaknya ada pertanyaan sebelumnya. Oke, jadi pertanyaannya itu gimana? Iya, salah. Maaf, gimana cara meyakinkan orang untuk berhenti merokok di lingkungan yang rata-rata perokok? Tadi udah dijawab oleh Mas Ucu sebenarnya, tapi mungkin bisa diulang kali ya. Ini Mas Irwan belum menyimak, mungkin tadi belum gabung. Ya, jadi orang pernah bilang ke saya itu orang tua tetangga meskipun merokok tapi umurnya Ya, panjang ya. dan jarang sakit. Nah, jadi Ya. gimana nih cara jawabnya? Mungkin nanti Mas Bagas juga bisa nambahin, Mbak Nita juga, dan Mas Ucu mungkin punya Justru pengalaman. Mas Bagas sama Mbak Nita dulu Oke, dari aspek teoritis iya, boleh, dan kajian akademik. boleh. Nanti saya dari pengalaman. Oke, silakan Mas Bagas atau Mbak Kalau Nita dulu nih. Iya, benar. Kalau dikatakan begini, rokok merupakan faktor risiko terhadap kejadian penyakit tidak menular seperti jantung koroner. Itu kan dalam artian secara statistik ya. Secara statistik diuji pakai alfa 0,05, itu artinya begini. Dari 100 orang itu 95% itu sakit jantung koroner. Ada 5% yang tidak. Nah, bisa jadi orang tua yang dimaksud itu masuk 5%. Pertanyaannya adalah begini. Kalau kita disuruh berhenti atau merokok, pilih mana? Kalau kayaknya gini, kemungkinannya lebih besar mana? 95% atau 5%? Kan lebih besar 90%. Berarti kita lebih mungkin untuk mengidap penyakit jantung koroner dibanding tidak, karena cuma 5%. Nah, orang itu bisa jadi masuk 5%. Itu secara statistik. Namun secara ininya ya, diuji secara biologi, Kak Dia kan juga orang biologi ya. Itu kan nanti tidak bisa dikatakan, oh saya sehat. Nggak bisa seperti itu aja, tapi juga harus dites secara di lab bagaimana, paru-parunya bagaimana, itu kan juga perlu dibuktikan. Bukan hanya saya merasa sehat, itu bisa sehat, itu belum tentu. Jadi ada dua aspek sebenarnya. Statistik yang saya jelaskan tadi, yang kedua secara biologinya gimana, organ tubuhnya bagaimana, seperti itu. Oke, jadi meskipun ini tadi kan pertanyaannya meskipun merokok tapi kok umurnya panjang, jarang sakit. Nah, kalau belum memang saya sendiri memang orang biologi gitu ya, kalau memang belum terbukti dari segi lab gitu ya, jangan-jangan mungkin apa nih adalah ya untuk ngujinya gitu ya, mungkin ada perlu apa namanya ronsen paru-paru, mungkin jajan paru-parunya ini juga udah mulai putih-putih gitu ya Mas ya, tandanya kalau nggak salah ya kalau orang perokok gitu ya, banyak putih-putih kayak orang kena COVID juga gitu ya. Iya. Kalau Mbak Nita sendiri mungkin mau nambahin tadi dari Mas Bagas. Jadi Mas Bagas bilangnya ya meskipun umurnya panjang atau jarang sakit tapi perlu nih pengujian lebih lanjut gitu Mbak Nita. Mungkin Mbak Nita mau nambahin dulu. Iya, jadi sebenarnya kan memang nggak mesti apa ya sakit kronis, tapi bisa apa ya bisa dicek lagi apakah kualitas organ tubuh di dalam itu dalam kondisi terbaik atau tidak. Terus staminanya kayak gimana? Misal untuk usia tertentu idealnya
misalnya nafas berapa kali atau tekanan darah berapa, terus kalau misal olahraga, aktivitas fisik, apakah staminanya bagus apa enggak, itu kan bisa juga apa ya, bukan berarti itu terus dia benar-benar bersih, pasti ada dampaknya meskipun kita nggak lihat. Terus ke pemikiran juga, karena yang utama itu kan ada nikotin, jadi ada adiksinya. Kalau misal hidup baik-baik saja, tapi coba bisa nggak berhenti dari rokoknya? Karena kalau misal nggak bisa berhenti, berarti di otak itu udah tergantung sama nikotin. Itu bisa kalau misal udah biasa ngerokok, nggak ngerokok, terus jadi ibaratnya sakau rokok gitu ya. Craving buat ada nikotin, itu bisa mengganggu konsentrasi, mengganggu aktivitas sehari-hari. Bisa jadi itu juga tergolong tidak sehat, karena sehat kan nggak cuma fisik, tapi mental. Kalau misal nggak bisa lepas dari rokok, itu juga sebuah indikasi bahwa kita sedang tidak sehat, kayak gitu, karena bergantung sama satu hal. Terus kalau tentang gimana ngajakin orang berhenti, terkadang sekeras-kerasnya kita nyoba, ini apa ya, emang saya nggak mau sugarcoating ya, karena realitanya memang susah. Ya harus muncul dari kemauan, kuncinya si orang itu sendiri. Kita itu cuma ngebantu aja. Kalau misal apa ya, ya seminimal mungkin kita tidak menunjukkan respon positif, misalnya kalau beliau sedang merokok gitu, atau nggak apa ya, menempatkan diri lah, misal beliau merokok kita agak menjauh apa gimana gitu. Kan komunikasi itu nggak cuma lewat kata-kata, tapi juga bahasa tubuh misalnya. Terus kalau misalnya apa ya, kita nggak bisa memaksa orang yang masih merokok untuk mendengarkan apa ya, bukan nasihat sih, cuma apa ya, misal kita sharing informasi, itu belum tentu dia mau denger. Nah, jadi jangan sampai teman-teman stres sendiri karena udah ngeluarin energi, tapi orang yang kita pengen tuh nggak mau dengerin kita gitu loh. Jadi yang kuncinya ya kita ngikut level kesadaran beliau. Maksudnya kemauannya seperti apa. Kalau misalnya beliau udah mulai nanya-nanya, kenapa sih lo nggak suka gue ngerokok, atau kenapa sih lo ngejauh dari gue gitu. Nah, itu baru silahkan ngasih perspektifnya. Maka itu akan biasanya didengar. Tapi kalau misal lagi ngerokok, tahu-tahu rokoknya ditarik, atau misal disalahin gitu, itu justru membuat dia akan tertrigger emosi yang lain dan jatuhnya malah negatif kan kesannya. Tadi makanya harus nemuin cara yang apa ya, ma'ruf juga nih, kayak tadi kata Mas Ucu ya, untuk mengingatkan yang baik, karena kita nggak bisa maksa, tapi setidaknya jangan sampai kita tuh apa ya, kita minimalisir resiko kita juga gitu dari asap rokoknya. Itu nanti lama-lama mungkin orang itu akan mikir, dan setelah dia terbuka baru kita bisa ngasih masukan ke dia. Terus kalau ya nanti beda lagi sih kalau mau berhenti ngerokok ya. Aku boleh nggak jawab pertanyaan Mas Ucu sekalian sebelum ke pertanyaan selanjutnya? Tadi kayak pengganti rokok gitu loh. Nah, jadi kalau misal ngerokok itu kan idealnya konsultasinya ke dokter atau ke konselor berhenti ngerokok. Biasanya itu juga tenaga kesehatan. Nah, mereka ini kalau misalnya kita konsultasi mereka, biasanya apa ya, penanganan yang diberikan itu nggak mesti selalu obat atau misalnya apa pengganti nikotin gitu, tapi juga dari perilaku. Nah, salah satunya ditanyain nanti, biasanya saat-saat yang paling krusial untuk pengen ngerokok tuh apa? Kapan? Misalnya pas habis makan, atau lagi kumpul sama temen, atau lagi apa. Nah, sebisa mungkin stimulus itu di toilet juga, Mbak. Toilet juga ya. Pas di toilet misalnya. Itu kita sadarin dulu, oh di saat-saat seperti ini nih biasanya aku bakal craving. Itu sadarin dulu pertama. Jadi hal-hal yang memicu, mengingatkan kita pada rokok di sekitar kita, itu juga harus minimalisir lah, atau kita sadari dulu biar kita bisa siap. Jadi pas ketemu teman kita tahu-tahu ngeluarin rokok, atau tiba-tiba di sebelah piring ada rokok gitu, kita bakal mikir dan nggak otomatis langsung ngambil, nggak sadar, tahu-tahu kok udah ngerokok ya, kayak gitu. Terus nikmatnya rokok itu kan biasanya ada di mulut atau kebiasaan di motorik, yaitu pas ngisep sama pas megang. Nah, megang ini kayak gerak-geraknya itu udah kebiasa juga kita biasanya kalau udah ngerokok. Nah, kalau memang kendalanya yang paling susah itu di motoriknya, biasanya ada sesuatu yang dipegang. Nanti biasanya tangan-tangan gini sendiri, gini apa gitu. Biasanya karena dia megang, terus nggak ada. Nah, itu carilah sebuah benda yang bisa jadi mainan, entah itu fidget spinner atau megang sesuatu. Jadi kayak ini terpenuhi dulu nih, karena kan barusan berhenti, kebiasaannya masih ada gitu. Nah, itu ntar lama-lama hilang.
Atau misal nyemil Saya bayi dikasih empeng, Mbak ya. oh iya gitu. Kasih Kalau empeng emang bayi gitu. itu bisa Pengalihan ya. kalau misal itu nggak berbahaya dan bisa kayak menangani, membantu kita menangani itu nggak apa-apa. Atau nggak nyemil, misalnya cemilan kecil-kecil itu kan gini kan, itu mirip kan gerakannya. Itu bisa juga sebenarnya untuk menggantikan si ini, tangan ini, gitu sih. Atau kalau di mulut ya permen gitu. Oke, baik. Jadi mungkin pertanyaan Mbak Nita ini tadi udah menjawab sekaligus pertanyaan dari Mas Gusrian ya, yang sebenarnya apakah ada pengaruh dari rokok terhadap pemikiran gitu ya. Jadi itu ada nikotin itu kali ya. Oh, beda lagi ya. Jadi gimana Mbak Nita nih? Iya, silakan dipaparkan. Mikirnya mesti itu mengacunya ke ini. Kenapa kalau orang rokok tuh jadi bisa mikir? Ya, sebenarnya misal kayak kalau ngerokok jadi stres gitu. Buntu. Nah, itu justru tanda kalau kita udah addicted sama rokok. Karena gini, ngerokok itu secara biologisnya, fisiologisnya, kan itu ada nikotin. Nikotin itu zat zat yang bisa ada zat yang bisa menenangkan saraf di otak, dan sejak hisapan pertama tuh dalam beberapa detik efeknya udah kerasa. Jadi rileksnya langsung kerasa dalam beberapa detik tuh di otak. Nah, apa sih yang keluar? Yang keluar itu hormon oksitosin, hormon yang itu bikin rileks dan merasa tenang, bahagia. Tapi dengan cara ngerokok itu kerilisnya tuh nggak normal. Jadi ibaratnya kalau kita butuh gula nih, normalnya sehari 1 sendok. Tapi karena ada stimulus nikotin, kita makan 10 sendok itu nggak kerasa. Oh, udah 10 sendok gitu. Padahal udah berlebihan. Nah, nanti mekanisme otak itu kalau nggak ngerokok kan udah naik tuh, tadi gulanya harusnya cuma 1 jadi 10, sama aja. Harusnya oksitosin kita tuh alami dari makanan sehat, jadinya dari nikotin. Terus itu over. Nanti kan dia naik nih, harusnya 50, misalnya 100 nih dosis oksitosinnya. Nanti kalau lama-lama, kalau kita kebiasaan ngerokok terus, kalau nggak 100, kita nggak happy. Kalau nggak 100, kita nggak tenang. Kalau nggak 100, kita nggak bisa mikir. Kita harus ada rokok. Nah, itu akan merusak mekanisme otak juga. Jadi hal-hal yang natural buat kita jadi nggak natural, dan itu mengaruh. Makanya saya bilang ada sakau rokok. Orang yang berhenti ngerokok, yang susah, yang dia terus craving, keringetan segala macam, itu karena di otaknya udah terjerat nikotin gitu. Jadi sebelum kita ngomong tentang penyakit kronis, sebenarnya rokok itu udah ngerusak otak duluan. Itu sih, jadi kenapa nggak bisa mikir. Jadi kalau misalnya butuh rokok untuk biar nggak stres atau bisa mikir, kita pertanyakan lagi apa yang salah, apa yang sedang terjadi nih dalam diri kita. Karena kalau mau ngomongin tentang tenang, itu ada hal lain yang lebih sehat. Misalnya atur nafas, bermeditasi, atau misalnya ngelakuin hal lain dulu yang bikin rileks, bikin tubuh kita nyaman, baru berpikir. Kalau misalnya kita nggak bisa mikir, tandanya bukan butuh rokok, tapi tandanya ada masalah lain yang mungkin mengganggu emosi kita atau pikiran kita gitu. Nah, kalau misalnya larinya ke rokok terus, bisa jadi hal yang emang ngakibatin kita stres yang aslinya itu nggak terselesaikan. Jadi semakin adiksi. Makanya kalau teman-teman cari artikel dari ahli untuk menangani masalah kesehatan mental kayak depresi, stres, justru alkohol sama rokok itu paling dilarang. Kenapa? Karena mereka bisa menimbulkan efek tenang yang palsu gitu. Jadi ya beberapa menit tenang, tapi nanti stresnya tuh berkali-kali lipat gitu. Oke Mbak Nita, jadi ada banget Kak hubungannya. Iya benar. Oke, jadi sebenarnya juga benar ya, mungkin karena ada kandungan tadi yang dalam rokok, nikotin dan lain-lain yang menyebabkan adiksi gitu ya untuk seorang perokok itu. Nah, Mas Ucu, saya mau nanya nih, paparan Mbak Nita tadi itu benar-benar dirasain Mas Ucu juga nggak? Kalau misalnya nggak ngerokok nih kayak wah nggak enak nih gitu. Otak gue nggak bisa mikir nih kalau misalnya nggak ngerokok gitu. Iya. Ya mungkin di setiap orang efeknya berlainan ya, karena Mbak Nita juga tadi pakai klausul, ya kan? Ada sebagian orang yang sampai keringetan sakau rokok, tapi tidak semua juga orang. Jadi saya jadi teringat ini dengan, mohon maaf misalnya dengan ada kajian ya kan, orang yang tentang tontonan dewasa misalnya gitu kan. Jadi itu kan merubah otak juga gitu. Jadi itu saya rasa
efek di setiap orang bisa berbeda. Karena Mbak Nita juga tadi kasih catatan bahwa tidak semua orang harus merasakan. Jadi saya merasakan kangen rokok, pengen banget, tapi nggak sampai misalnya keringetan atau kalau kata orang Sunda ngagarapak gitu. Ngagarapak. Tapi mungkin saya sambil nambahin tadi ya, sekalian Iya, ini ya, boleh. tadi yang tentang orang meyakinkan yang gimana sih, dia malah bilang nyatanya yang ngerokok juga nggak, ibaratnya nggak merokok tetap mati gitu kan, yang merokok terlihat lebih sehat. Kalau saya sih jadi teringat begini ya, sesuatu yang tidak kita ketahui itu belum tentu tidak ada. Dalam arti, apakah orang tersebut sudah melakukan penelitian, apakah dia adalah seorang lembaga survei gitu kan, melainkan dia hanya melihat orang di yang 5% tadi Mas Bagas bilang gitu. Jadi sama seperti orang yang bilang ini bid'ah, ini bid'ah. Hadisnya dia cuma tahu 1-2 gitu kan. Hadis yang membolehkan lebih banyak. Ayatnya juga dia cuma tahu beberapa. Jadi sesuatu yang dia tidak tahu belum tentu tidak ada. Itu kan, saya kan tidak dikenal oleh Mbak Diah dan teman-teman berdua. Apakah saya tidak ada kemarin? Saya pun udah ada di Tasik, di Depok, benar nggak? Gitu. Lalu saya mau kasih analogi begini. Misalnya orang ya kan, kalau berbicara prevalensi atau peluang gitu kan, orang bilang misalnya ditemukan sepasang santri sedang pacaran di tempat gelap gitu ya. Nah, santri lalu bilang tuh santri pacaran gitu kan. Tapi kalau mau bilang peluang, ya lebih banyak pacaran yang bukan santri gitu loh. Benar nggak? Ya pasti santri yang lebih baik lebih banyak. Gitu. Jadi kalau bilang ada perokok yang sehat, yang lebih banyak perokok yang tidak sehatnya, dan lebih banyak orang sehat yang tidak merokok. Begitu. Nah lalu tadi saya mau menambahkan juga dari Mbak Erlina ya sedikit tadi tuh, tadi kan ditujukan ke saya kan, tapi saya jadi teringat ada seorang profesor yang dia itu ibunya itu perokok berat gitu. Dia suka satu mobil, dia ngajak saya, dia cerita ibunya itu sembunyi-sembunyi gitu Mbak Erlina ya. Jadi sampai kemudian ketika dia wafat barulah diketahui bahwa dia itu naruh puntungnya itu di atas pintu. Jadi selama ini ternyata dia kumpulin puntungnya nggak ke tempat sampah karena takut ketahuan anaknya si profesor ini gitu kan. Itu dia di daerah, kan kita sering mengenal Cina Benteng ya. Ya jadi masih ada keturunan Tionghoanya di orang Tangerang gitu kan. Nah dia cerita ke saya, seorang profesor sering muncul juga di berbagai media. Jadi ibunya itu sembunyi-sembunyi gitu. Dan ketika hidup juga ketahuannya bajunya itu kebakar gitu. Mah, ini kok bajunya kayak bekas puntung, bekas anu gitu. Iya, ngaku aja kali gitu kata anaknya. Jadi memang kalau udah nyandu emang susah banget. Iya. Oke, gitu ya. Jadi Mbak Nita sama Mas Bagas mungkin mau nambahin atau ini pertanyaan terakhir kali ya Mas, kalian menjawab. Saat ini sudah ada yang namanya permen Tadi itu nikotin. maaf ada pertanyaan permen nikotin takutnya Iya, kalian. Mas Bagas Iya. mungkin ini ya, pertanyaannya saat ini sudah ada yang namanya permen nikotin. Apakah kita boleh mengkonsumsinya dalam rangka menurunkan pemakaian rokok? Gimana nih Mas Bagas tanggapannya? Nanti mungkin Mbak Nita boleh nanggepin. Kalau masalah permen nikotin ini dan dampaknya pada otak ini, Kak Janet karena beliau sarjana psikologi, pengaruhnya terhadap otak Janet lebih paham. Oke, boleh. Ya, silakan Mbak Nita. Mungkin ini dilempar dari Mas Bagas. Ya, permen nikotin. Apakah bisa? Janet apa Nita nih? Jadi berdua nih. Iya, kayaknya ada panggilan khusus nih ya Mas ya Mas Ucu. Iya, ya panggilan dari Jawa Timur dan Jawa Barat berbeda iya, ini. Benar. Iya, Mbak Nita atau Mbak Janet nih, apakah permen nikotin ini jika dikonsumsi bisa menurunkan pemakaian rokok gitu? Tapi tadi kayaknya udah dijelasin sih Mas, si Mbak Nita ya, udah dijelasin sedikit bahwa sebenarnya kandungannya mungkin sama saja seperti rokok gitu ya. Tapi boleh dijelaskan lebih lengkap, silakan Mbak. Anjuran dari dokter adalah kalau mau berhenti ngerokok berhenti aja. Kalau misalnya nanti dinilai, maksudnya kita mau tahu apakah kita butuh permen nikotin atau kantong nikotin atau enggak, itu biar dokter yang bilang. Kita nggak bisa milih cara yang kita pengen karena itu ada dampak kesehatannya.
Kalau misalnya pengen nurunin rokok, berhenti aja. Kalau misalnya nggak tahu caranya, konsultasi ke dokter. Kenapa? Teman-teman harus tahu bahwa kecanduan nikotin itu levelnya sangat sulit untuk berhenti. Itu hampir sama kayak kokain atau itu sejenis narkoba. Karena apa? Mekanisme di otak itu sama. Meskipun ini nggak semua orang mengalami sakau yang sekuat itu. Kenapa? Karena reseptor yang buat apa ya di saraf tadi, setiap orang itu beda. Tapi kan kita nggak tahu, kita sarafnya peka apa enggak nih sama nikotin. Jadi nggak bisa itu jadi justifikasi apakah kita boleh merokok apa enggak. Kalau misalnya mau permen nikotin, kita misalnya setidaknya kita perlu tahu itu nikotinnya tuh di dalamnya ada berapa kandungannya, berapa banyak. Lebih banyak pas sedikit dari rokok gitu ya. Tapi sesedikit-sedikitnya nikotin itu karena dia zat adiktif, jadi kita nggak bisa ada kadar aman untuk nikotin, nggak ada kadar aman untuk rokok, karena selama namanya zat adiktif, kalau mau nggak terjerat ya nol sama sekali, nggak bisa kita satu aja deh, nanti satu jadi 2, jadi 100 kayak gitu. Jadi kalau mau pakai apapun alternatif, Suara hilang. katanya bisa. Oke, sekarang udah. Oke. Udah. Udah. Nikotin pouch bisa apa tapi tetap itu ada nikotinnya. Jadi sebenarnya ada salah satu strategi industri rokok juga yang memasarkan bahwa seakan-akan ini lebih aman. Lebih aman itu tarafnya apa? Yang teman-teman tahu rokok elektronik itu dan jangka panjangnya kan belum diketahui. Jadi kita nggak bisa bilang itu lebih aman karena ada resiko lain, dan bahkan di negara-negara maju kayak US dan Inggris dan lain-lain itu udah melarang rokok elektronik. Apalagi permen yang langsung itu tuh nikotin kayak gitu loh. Jadi menurut saya kalau misal tujuannya berhenti ngerokok, fokusin lagi tujuan akhirnya dan bukan fokus ke alternatif apa yang lebih sehat atau lebih aman, karena nggak ada rokok atau nikotin yang menyehatkan. Jadi jangan terjebak sama kata-kata lebih aman atau lebih sehat, karena selama itu masih ada nikotinnya, baik itu dari tembakau atau bukan, itu sebenarnya yang teman-teman konsumsi ya nikotin yang bikin adiksi. Kalau mau hidup sehat, ya udah berhenti. Jangan jadikan itu salah satu cara gaya hidup. Gaya hidup sehat itu banyak yang lain. Dan kalau kita masih mau mengonsumsi nikotin itu bukan gaya hidup sehat gitu. Jadi kalau memang mau niat berhenti ngerokok, solidin lagi, kuatin lagi, perbanyak motivasi diri dan orang lain di sekitar. Terus kalau perlu konsultasikan ke dokter, karena bisa jadi untuk berhentinya itu emang susah. Kadang-kadang sebagian besar orang yang berhenti ngerokok tuh bisa relapse. Jadi udah berhenti berapa bulan, ada trigger, pengen lagi, ngerokok lagi. Dan bisa jadi itu malah lebih parah ngerokoknya, karena kan haus banget nih, ya kan, biasanya udah nahan puasa, nikotin tiba-tiba pas bisa langsung banyak. Nah itu bahaya banget. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu malu, nggak usah takut. Jangan sendirian kalau bisa. Jadi entah itu dukungan sosial atau dukungan. Ya, Mbak Nita. Ya, keputus. Apakah masih terhubung, Mbak Nita? Oke, masih nih kayaknya. Nah, sambil nungguin Mbak Nita, teman-teman makasih banyak yang udah pada nanya nih, kawan muda semua. Karena waktunya juga terbatas, mungkin nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa langsung hubungin Mbak Nita lewat akun Instagramnya 9CM Indonesia atau juga Mas Bagas di Kopdar Jember gitu, atau yang masih mau lanjut chit-chat sama Mas Ucu juga boleh nih, nanti langsung DM-an sama Mas Ucu gitu ya. Ya. Iya, Mbak Nita gimana? Masih terhubung? Halo, Mbak Nita. Sepertinya jaringannya. Iya, jaringannya sepertinya ya. Jadi sambil saya memberikan sedikit kesimpulan kali ya di bahasan kita sore hari ini. Jadi tadi dari Mbak Nita dan juga Mas Bagas, intinya merokok itu tetap berbahaya gitu ya. Jadi nggak ada tuh namanya merokok itu menyehatkan. Makanya kita juga tagline-nya atau judulnya hidup sehat tanpa rokok gitu. Jadi sebisa mungkin hindari merokok sebelum, kalau misalnya sudah pernah nyoba jadinya adiksi nih, bisa-bisa kayak Mas Ucu. Tapi dari Mas Ucu tadi juga udah disebutkan nih tips and trick gitu ya. Gimana caranya berhenti merokok? Jadi ada kemauan dari dalam diri, terus juga
carilah lingkungan yang baik gitu ya Mas Ucu ya. Tadi juga Mbak Nita ini di Iya. akhir-akhir tadi sudah memaparkan nih gimana caranya gitu ya. Carilah lingkungan sosial yang baik gitu ya. Mbak Nita, sebentar. Oke, keluar nih. Kayaknya jaringannya error mungkin ya. Jadi gitu, Iya. teman-teman, ini masih ada pertanyaan lanjutan. Wah, keren banget nih. Nanti mungkin akan ada part 2 kali ya. Nanti tim Abdi Negara Muda bolehlah ngadain lagi nih bahas-bahas tentang rokok, gimana perkembangannya gitu ya. Iya, makasih banyak Mbak Nita. Mana Mbak Nita? Ya, oke. Oke, gabung lagi Mbak Nita nih bersama kita. Ya, Mbak Nita, makasih banyak nih. Tadi waktu Mbak Nita live udah agak saya luruskan nih ke teman-teman. Jadi intinya mungkin cari lingkungan sosial yang baik gitu ya Mbak ya. Jangan pernah dekati rokok gitu ya Mbak. Karena hidup sehat itu emang kalau bisa tanpa rokok nih. Karena rokok tuh Iya. bener-bener tagline rokok membunuhmu tuh harusnya bener-bener dipegang gitu ya Mbak ya. Rokok ini bener-bener membunuhmu gitu ya. Iya, jangan lupa follow IG kita Abdi Negara Muda, juga subscribe YouTube-nya jangan lupa karena akan ada info menarik, pasti selanjutnya akan ada acara yang lebih seru, lebih keren dengan narasumber yang keren juga. Terus juga jangan lupa follow IG 9CM Indonesia, terus juga Kopdar Jember, dan jangan lupa dengerin podcast-starnya di Spotify gitu. Mas Ucu juga nih pegiat pesantren di Tasikmalaya, mungkin kalau misalnya pengen undang-undang di kajian-kajian gitu ya Mas ya. Boleh nih, Mas Ucu langsung DM aja. Wah, Mas, boleh nih untuk ngisi di acara kami gitu. Boleh ya kawan muda semuanya. Oke, terima kasih semua narasumber yang telah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Lumayan lama nih kita 1,5 jam nih jadinya. Molor nih korupsi saya, mohon maaf. Atas korupsi yang saya lakukan. Oke, kita foto dulu nih kayaknya ya, biar ada dokumentasi. Boleh ya. Sebentar. Ya, Mas Bagas mungkin agak naik sedikit, kayak ketutupan sama pertanyaan nih. Oke, sebentar. Ya, 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih semuanya yang sudah menyimak IG Live kita pada sore hari ini. Nantikan IG Live selanjutnya dengan bahasan yang berbeda, atau juga bisa nih IG Live part 2 tentang hidup sehat tanpa rokok part 2 gitu ya. Oke, terima kasih. Saya Diah Ari dari Abdi Negara Muda selaku moderator. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih pada narasumber. Saya izin untuk tutup IG Live pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Dia. Ya, follow 9 jam. Ya, Mbak Nita, Mas Bagas. Ya, kita lanjut ya. Ya. Lain Terima waktu. kasih.